Perkenalkan, nama saya Gracia Sonia Panggabean dengan NIM 859791986. Pada video kali ini, saya akan membuat video praktikum dari mata kuliah Praktikum IPA di SD, yaitu yang berjudul Makhluk Hidup tentang simbiosis. Simbiosis terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama, simbiosis mutualisme, lalu yang kedua, simbiosis komensalisme, dan yang ketiga, simbiosis parasitisme. Ini adalah salah satu contoh simbiosis mutualisme, yaitu semut pada tumbuhan. Ini termasuk simbiosis mutualisme, yaitu hubungan di mana kedua pihak saling diuntungkan. Semut mendapatkan makanan berupa nektar dari bunga. Sebaliknya, semut membantu melindungi tumbuhan dari hama yang dapat merusak bunga tersebut. Lalu contoh yang berikutnya adalah lebah dan tumbuhan, yaitu hubungan di mana kedua pihak saling diuntungkan. Lebah memperoleh nektar dari bunga sebagai makanan, sementara tumbuhan terbantu dalam proses penyerbukan. Contoh selanjutnya adalah cacing tanah dan tumbuhan, yaitu hubungan di mana kedua pihak saling diuntungkan. Cacing tanah membantu menggemburkan tanah sehingga akar tumbuhan dapat tumbuh dengan baik, sedangkan tumbuhan menyediakan bahan organik sebagai sumber makanan bagi cacing tanah. Lalu contoh yang terakhir, kupu-kupu dan tumbuhan, di mana kedua pihak saling diuntungkan. Kupu-kupu mendapatkan nektar sebagai makanan, sedangkan tumbuhan terbantu dalam proses penyerbukan. Ini adalah salah satu contoh simbiosis komensalisme, yaitu alpukat dengan lumut. Hubungan ini termasuk simbiosis komensalisme, yaitu hubungan di mana satu pihak diuntungkan, sementara pihak lainnya tidak dirugikan maupun diuntungkan. Lumut memanfaatkan batang pohon sebagai tempat hidup, sedangkan pohon alpukat tidak terpengaruh secara langsung. Contoh yang selanjutnya itu adalah anggrek pada pohon nangka, yaitu di mana satu pihak diuntungkan, sementara pihak lainnya tidak dirugikan maupun diuntungkan. Anggrek menempel pada pohon nangka untuk mendapatkan tempat hidup dan cahaya matahari, sedangkan pohon nangka tidak terpengaruh. Contoh yang terakhir adalah daun sirih pada pohon, yaitu hubungan di mana satu pihak diuntungkan sementara pihak lainnya tidak dirugikan maupun diuntungkan. Daun sirih memanfaatkan pohon sebagai tempat merambat agar mendapatkan cahaya matahari, sedangkan pohon tidak terpengaruh. Ini adalah salah satu contoh simbiosis parasitisme, yaitu buah alpukat dengan benalu. Hubungan ini termasuk simbiosis parasitisme, yaitu hubungan di mana satu pihak diuntungkan dan pihak lain dirugikan. Benalu mengambil nutrisi dari pohon alpukat sebagai inangnya. Akibatnya, benalu mendapatkan makanan dan dapat tumbuh dengan baik, sedangkan pohon alpukat dirugikan karena pertumbuhannya terganggu. Contoh yang kedua adalah nyamuk pada manusia, hubungan di mana satu pihak diuntungkan dan pihak lainnya dirugikan. Nyamuk menghisap darah manusia sebagai makanan, sedangkan manusia merasa gatal dan dapat terkena penyakit. Contoh selanjutnya adalah kutu pada anjing, di mana satu pihak diuntungkan dan pihak lainnya dirugikan. Kutu menghisap darah anjing sebagai makanan, sedangkan anjing merasa gatal dan bisa mengalami gangguan kulit. Selanjutnya adalah contoh kutu pada kucing, di mana satu pihak diuntungkan dan pihak lainnya dirugikan. Kutu mendapatkan makanan dari darah kucing, sedangkan kucing mengalami gatal dan juga iritasi kulit. Dan contoh yang terakhir itu adalah kutu pada manusia, di mana satu pihak juga diuntungkan dan pihak lainnya dirugikan. Kutu mendapatkan makanan dengan menghisap darah manusia, sedangkan manusia akan mengalami rasa gatal dan juga tidak nyaman. Baik, sekian video saya tentang simbiosis. Bye-bye.